Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk belajar tentang salah satu mata kuliah, yaitu Etika Islam, dengan materi etika berkomunikasi, khususnya terhadap orang tua, guru, dan sesama. Mari simak dulu pendahuluannya. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adab dan akhlak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbicara dan berinteraksi. Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hati, sopan santun, dan menghargai lawan bicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18, yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan diminta pertanggungjawabannya. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam berbicara, baik kepada orang tua, guru, maupun sesama. Mari kita lihat materi yang pertama, yaitu etika berkomunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, hormat, dan kelembutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini mengajarkan bahwa bahkan ucapan kecil yang menyinggung seperti pun tidak pantas diucapkan kepada orang tua. Seorang anak sebaiknya berbicara dengan lembut, menghormati, mendengarkan, dan penuh perhatian, serta tidak memotong pembicaraan orang tua. Oke, yang kedua, etika berkomunikasi dengan guru. Guru dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena mereka adalah perantara ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengenal hak ulama di antara kami. Hadis riwayat Ahmad. Dalam berkomunikasi dengan guru, kita harus menunjukkan adab, sopan santun, dan kerendahan hati. Hindari nada tinggi, bantahan yang kasar, atau mengabaikan nasihat guru. Yang ketiga, ada etika berkomunikasi dengan sesama. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain, baik secara langsung maupun melalui ucapan di media sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika ucapan kita tidak membawa manfaat, lebih baik diam. Kita juga dilarang melakukan ghibah, fitnah, dan berkata kasar. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah melarang kita mengolok-olok, memanggil dengan julukan buruk, dan membicarakan aib orang lain. Berkomunikasilah dengan kata-kata yang menenangkan, menghormati perbedaan, dan menyebarkan kedamaian. Tibalah di kesimpulan, intinya dari uraian ini, kita belajar bahwa etika berkomunikasi dalam Islam mencerminkan keimanan seseorang, berbicara dengan lembut kepada orang tua, hormat kepada guru, dan sopan kepada sesama adalah wujud nyata dari akhlak seorang muslim yang beradab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga lisan, berbicara dengan hikmah, dan menebarkan kedamaian melalui setiap kata yang kita ucapkan. Amin. Terima kasih. Cukup materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.